Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari manapun. Hari ini perkenalkan saya Dugin, mewakili dari Wisata Kreatif Jakarta dan juga mewakili Enjoy Bogor. Dan momennya hari ini pas banget di malam Jumat. Kita lagi ada di salah satu kelenteng tertua di Bogor yang usianya udah sekitar 300 tahunan yang lalu, sekitar 1703 ini ditemukan. Ini salah satu ikonik kelenteng yang ada di Bogor, dan kita nanti bakal lihat-lihat ada apa aja di sana gitu. Nah, perlu diketahui bahwa kelenteng ini merupakan simbol dari toleransi yang ada di Bogor, khususnya menggambarkan toleransi yang ada di Indonesia. Dan kebetulan momennya adalah kita lagi di acara Festival Kebinekaan. Nah, kelenteng ini sering banyak dikunjungi siapapun dari manapun dari seluruh Indonesia karena keunikannya ini emang mengangkat keberagaman, dan tak heran kelenteng ini juga bisa jadi destinasi wisata yang ada di Bogor. Nah, kita lengkapnya bakal lihat seperti apa sih dan apa aja sih sejarah-sejarah tentang kelenteng ini. Apakah kelenteng ini cuma tempat ibadah untuk orang yang beragama Buddha, Konghucu, atau kayak gimana? Kita lihat nanti ya ke dalam, yuk. Nah, ini dari depannya. Ya, salah ya. Oke, sekarang kita masuk nih dari depan. Halo Bapak. Untuk ketemu yang beberapa kali kita kesini. Nah, ini kita sekarang sudah bersama Bapak Chandra selaku pengurus dari kelenteng ini. Nah, kita langsung tanya-tanya ya. Pak, boleh dijelasin nggak tahun berapa adanya kelenteng ini? Ini disebutnya kelenteng atau vihara. Teman-teman mungkin masih bingung ya apa itu kelenteng atau vihara. Jadi Bapak yang bisa jelasin ya. Oke. Ini adalah kelenteng, jadi bukan wihara. Karena kalau wihara itu adalah khusus tempat ibadahnya umat beragama Buddha. Sedangkan kelenteng adalah tempat beribadahnya secara tradisi. Nah, maka dari itu, kalau tradisi itu orang yang mempunyai keyakinan, apapun keyakinannya bisa melakukan ibadah seperti di sini. Ya, bagi yang umat beragama Konghucu, kemudian umat Buddha, kemudian Tridharma, Taoisme, juga yang lainnya kita bisa melakukan ibadah di sini. Nah, kebetulan di tempat ini juga kami menyediakan tempat sholat bagi umat muslim, sehingga jadi tempat ini betul-betul terjadi sedemikian rupa sehingga keberagaman di sini terjadi. Jadi ini adalah tempat kelenteng atau bio, ya. Jadi bukan wihara. Nah, tempat ini, kelenteng Pankobio ini ditemukan pada tahun 1703 ketika salah satu tim ekspedisi dari Belanda yaitu Abraham van Riebeeck 1703 menemukan tempat ini. Sudah ada penghuninya, sudah ada penduduk pribuminya, termasuk kelenteng ini ya. Orang Tionghoa pun sudah ada di sini. Karena sebelumnya bahwa Kampung Pulau Gelis ini dulunya adalah pernah dijadikan tempat salah satu peristirahatan dari keluarga Raja Pajajaran ketika tahun 1482 hingga 1579. Nah, dalam proses tersebut ketika kerajaan Pajajaran di tahun 1579 itu berakhir karena ada penyerangan dari salah satu kerajaan, maka setelah terjadi peperangan itu tempat ini menjadi tanah tidak bertuan, ya. Seperti ada hutan belantara, kemudian tanah gersang dan sebagainya. Nah, itu tadi kembali lagi ditemukan oleh tim ekspedisi dari Belanda, yaitu Abraham van Riebeeck pada 1703. Oke, berarti pada tahun 1703 ini juga merupakan sejarah
adanya orang-orang Tionghoa yang mulai masuk ke daerah Bogor ini ya Pak ya. Nah, Pak, selain ini ada tempat peribadatan apa sih umat yang beragama Buddha? Ya. Nah, di sini ada apa lagi? Boleh kita room tour ya? Sambil Bapak juga bisa jelasin. Jadi di sini sebagai tuan rumahnya adalah Dewa Panko. Dewa Panko ini adalah dewa alam semesta. Beliau ini lahir dari sebuah telur yang mana dalam kondisi alam semesta ini sedang dalam keadaan gelap dan kacau. Nah, telur ini semakin lama semakin membesar, akhirnya pecah telur tersebut dan lahirlah Dewa Panko ini. Tubuhnya semakin lama semakin membesar sehingga seakan-akan memisahkan langit dan bumi. Dan kulit telur tadi yang yang tebal atau berat itu menjadi bumi, sedangkan yang tipisnya itu berubah menjadi alam semesta angkasa. Dan setelah itu Dewa Panko ini terus semakin hidup, kemudian selama ribuan tahun, dan ketika beliau wafat, mata dan kiri kanannya itu berubah menjadi matahari dan bulan. Napasnya itu berubah menjadi udara yang kita nikmati sekarang, dan suara raungannya itu berubah menjadi suara halilintar yang kita sering dengar. Sepasang kaki dan lengannya itu berubah menjadi 4 arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Dan aliran darahnya itu berubah menjadi aliran sungai yang ada di bumi ini. Itu kira-kira kurang lebih cerita tentang Dewa Panko ini. Dan Dewa Panko ini hanya satu-satunya di Indonesia, hanya di Kampung Pulau Gelis ini sebagai tuan rumah, ya, yang sebagai tuan rumah. Nah, itu di samping itu ada juga beberapa para dewa, yaitu Dewi Kuan Im, dan di samping kanannya itu Dewa Tuan Kong. Dan yang di sebelah sana adalah altar Buddha, dan yang paling bawah ini adalah Dewa Bumi, ya, yaitu Tuti Pakung, ya, dewa penguasa alam bumi itu. Dan yang di sini ini adalah altarnya Yang Dugo dan Imam Sujono yang makamnya itu ada di Gunung Kawi, ya, altarnya ada di sini. Dan ada lagi di dalam sini. Kebetulan malam ini malam Jumat, sebagaimana biasa mereka umat Muslim di sini mereka mengadakan tawasulan, yaitu pengajian, ya, setiap malam Jumat mereka kirim doa. Silakan. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Oke guys, tadi kita udah melihat bagaimana proses umat muslim sedang menjalankan tawasulan atau kegiatan yang rutin di sini dilakukan setiap malam Jumat, karena momennya pas banget hari ini malam Jumat, dan kita kesini datang bisa langsung menyaksikan. Jarang-jarang kalau datangnya siang mungkin nggak bisa melihat. Nah, itu tadi sebagai bukti bahwa di sini tuh keberagaman, toleransinya masih terjaga. Jadi tempat kelenteng ini atau vihara ini digunakan bukan hanya oleh umat Buddha, Konghucu, tapi juga oleh umat Islam. Nah, kita nanti tanya-tanya lagi ya, apa aja sih yang ada di sini. Nah, ini di sini salah satu peninggalan, ini juga batu lumayan cukup besar, bisa dilihat. Nah, ini salah satu peninggalan yang awalnya katanya ini awalnya bukan dari sini, ini adalah pindahan dari sungai, akhirnya dipindahkan ke sini. Nanti kita dengar lagi cerita lebih lengkapnya kepada Bapak Chandra.
Nanti di sebelah juga nanti ada petilasan lagi, petilasan katanya petilasan Pangeran Surya Kencana. Kita lihat ke sana ya. Nah, tapi sementara kita sambil ngeliat-liat lagi, kita mau wawancara salah satu orang yang sering datang ke sini. Ya. Nah, assalamualaikum Ibu. Nah, kita nanya-nanya dikit ya. Ibu lagi ngapain di sini? Lagi ziarah tawasulan ya. Lagi ziarah tawasulan. Oke, kita cuma nanya-nanya, cuma 2 pertanyaan aja Bu. Ibu seberapa sering sih main ke sini Bu? Iya, malam Jumat. Setiap malam Jumat. Nah, Nah, agendanya tawasulan. tawasulan. Dari mana Bu? Saya dari Bekasi. Oh iya, namanya dulu lu. Ibu Monika. Dari Bekasi loh, jauh banget ya. Nah Ibu, pertanyaannya terakhir nih, kenapa sih mau tawasulan di sini? Alasannya kenapa sih Bu? Kan Alasannya itu lebih nyaman ya. Lebih di nyaman sini. ya. Kan orang kan tergantung ya kepribadian masing-masing, kemauan masing-masing. Tapi kalau ibu kan udah kemana-mana nih, ziarah kemana-mana sampai ke Jogja. Tapi yang paling sering kita malam Jumat di sini karena lebih nyaman, kayaknya lebih tenang di sini. Walaupun ada wihara-wihara gini kan, tapi di dalamnya ada petilasan. Nah biasanya acaranya Bu setiap malam Jumat apalagi Bu selain kesini? Ya yasinan, Yasinan. tawasulan, ya kita bawa ngikutin yang ada di sini. Oh, Kembang, telur. Yang lalu cap gome. oh Cap Gome kemarin datang ya Bu? Iya, Ya? Lebih rame ya. iya. Wow. Jadi di sini tuh udah rumah kedua ya Bu Iya, ya, betul. setelah di rumah karena udah kenal banget mungkin sama pengelola, udah jadi rumah, Udah bukan jadi rumah, ada keluarga ya. Udah keluarga ya? Keluarga sendiri. Pokoknya maghrib udah kita di sini standby sampai selesai lah, kadang-kadang jam 10. Oke, terima kasih Ibu udah Ya. mau diwawancara. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut nih ke Bapak Chandra ya. Bapak tadi kita belum nanya-nanya yang itu Pak perilaku ini adanya dari kapan. Itu saya cuma jelasin tadi itu tanya ini awalnya dari pinggir sungai, benar nggak sih Pak? Sebenarnya batu ini Ah, bukan dari pinggir sungai, tapi batu ini itu sudah ada di sini kurang lebih sekitar 600 tahun. Oh, 600 Jadi tahun. sebelum kerajaan Pajajaran berdiri, batu ini sudah ada sepasang. Udah sepasang lagi. Tapi yang satu lagi itu ternyata karena ada air bah itu hanyut satu. Hanyut ya. Jadi hanya tinggal ini. Nah ini pun berada di sini itu tidak pernah kita geser, tidak pernah kita pindahkan, tidak pernah itu karena nggak memungkinkan. Oh, nggak mungkin karena berat Jadi gitu ya. nggak Berat mungkin, 600 termasuk kilogram guys. Nah jadi batu ini memang bentuknya seperti ini. Ini adalah peninggalan zaman megalitikum karena dulunya tempat ini itu banyak batu-batu yang bentuknya ada seperti semacam tempat penumbuk padi itu besar di depan situ, nggak tahu kemana hilang dulu. Jadi ada semacam batu yang seperti sarkofagus gitu. Nah itulah banyak. Jadi tempat ini benar-benar merupakan tempat peninggalan mungkin dari kerajaan-kerajaan yang dahulu. Nah sedangkan di sini adalah petilasan dari Mbah Raden Mangunjaya. Mbah Raden Mangunjaya ini beliau adalah penyebar agama Islam. Juga, dan beliau ini memang betul-betul pernah bertapa di sini. Jadi kita anggap ini adalah petilasan. Nah kemudian tadi di dalam sudah ada petilasan Purwok yang sekarang sedang tawasulan. Kemudian yang bagian depannya itu ada Mbah Sake atau di sampingnya lagi adalah Eyang Jaya Diningrat. Itu dari Banten. Ya. Baik, kita lanjutkan ke samping. Masih ada guys, karena di sini bukan hanya di sini ya, masih ada di sebelah. Nah ini dia tempatnya lebih rapi, ruangannya lebih bersih.
lebih teratur, Lebih karena rapi, tadinya ya. tidak seperti ini. Nah ini yang mungkin ini adalah petilasan daripada yang Raden Surya Kencana. Nah ini ada batu yoni, ini menurut ceritanya ditemukan di daerah sekitar sini dan usianya pun udah kurang lebih 400 tahun ya. Cuma lingganya tidak ada, hanya yoninya aja yang ketemu. Dan ini juga ada patung batu kura-kura yang melambangkan bahwa walaupun lambat tapi pasti sampai pada tujuan dan usianya panjang. Dan ini juga ada patung macan warna hitam. Ini semua melambangkan kegagahan daripada kerajaan Pajajaran. Ya, ini merupakan simbol atau jadi lambang. Nah ini ada macan yang warnanya kuning. Nah ini macan asli dari Himalaya. Ya, hanya kulitnya aja. Nah, ini macan. Kalau ini ya itu. Nah, sedangkan yang ini di samping sini ini adalah petilasan Mbah Imam, yang mana beliau ini adalah salah seorang tokoh Muslim yang menyebarkan agama Islam di Kota Bogor, ya. Dan dulunya makamnya di depan pintu tol terminal. Itu dipindahkan oleh orang-orang tua ke dalam tadinya, dan akhirnya kita ininya di sini lebih enak, lebih nyaman, lebih sakral, ya. Dan yang terakhir ini adalah macan putih. Ini adalah pengawal daripada dewa, ya. Itu. Ini juga merupakan tempat untuk sembahyang. Dan pada prinsipnya barangkali dari saya bahwa keberagaman itu jangan kita samakan, atau perbedaan itu jangan kita samakan, dan jangan kita campur adukan. Tapi kalau disatukan akan terasa indah. Ibarat pelangi, seperti kita lihat ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau dan sebagainya. Tidak pernah bercampur. Kalau bercampur warnanya jadi rusak. Tapi dengan adanya kesendirian itu, masing-masing ada warna merah itu, indah kelihatannya. Begitu juga keberagaman di negara kita, negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Inilah negara kita NKRI. Harus betul-betul kita jaga dan kita pelihara. Karena perbedaan itu jangan kita samakan, jangan kita campur adukan, tapi harus disatukan. Itu akan terasa harmonis dan terasa indah. Demikian barangkali dari saya. Semoga negara kita Indonesia akan menjadi lebih aman, lebih kondusif, ya, lebih terjalin hubungannya sehingga dapat mencapai tujuan dan cita-citanya negara dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke guys, itu tadi pesan dari Bapak Chandra selaku pengurus dari kelenteng ini yang luar biasa, yang mengajarkan kita untuk lebih bertoleransi terhadap keberagaman yang ada di Nusantara, di Indonesia ini. Nah, itu tadi pesannya sekaligus menutup ya acara live virtual kita karena kita nggak lama. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung, yang udah join, terus pantau akun kita Enjoy Bogor dan juga Festival Kebinekaan yang luar biasa bikin acara ini yang memberikan pesan moral bagi seluruh bangsa yang ada di Indonesia ya. Akhir kata saya Iing dan Bapak Chandra dari Vloglis mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tips?